Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada video pertama di kelas 4 ini, sebelum kita mempelajari mata pelajaran shorof di kelas 4, terlebih dahulu Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang mata pelajaran shorof. Adapun kitab yang kita pakai di kelas 4 ini berbeda dengan kitab di kelas 3. Kelas 4 kita akan memakai kitab yang bernama Kitabut Tasrif juz 1, 2, dan 3. Nah, Ustadz Rizky yang sebelumnya di kelas 3 Buhan Pian mengajarkan fikih, di tahun ini, tahun ajaran 2020-2021 akan mengajarkan Buhan Pian mata pelajaran shorof. Baiklah anak-anak soleh Ibnu Athaillah kelas 4, kita buka yang pertama di halaman 18. Di halaman 18 itu ada tertulis huruful illati wat tad'ifi. Buka halaman 18. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharaini amin. Huruful illati, huruf ilat. Huruf ilat itu ialah ya, waw, dan alif. Jadi huruf ilat itu ada 3 macam, yaitu ya, waw, dan alif. Secara bahasa, ilat itu artinya sebab atau penyakit. Dinamakan begitu lantaran huruf waw, alif, dan ya ini sering jadi sebab buat memanjangkan lain huruf, dan juga sering dibuang dari satu kalimat lantaran tidak perlu, sebagaimana dibuang suatu yang berpenyakit. Jadi ilat bahasa Arab secara terjemah artinya adalah penyakit. Kenapa dinamakan demikian? Karena nantinya apabila pian sudah mempelajari shorof, huruf ilat itu akan sering dibuang. Sebagaimana penyakit itu kada baik maka harus dibuang. Dan huruf ilat itu ada 3 macam huruf. Yang pertama huruf ya, sesuai susunan di kitab. Yang kedua huruf waw. Yang ketiga huruf alif. Nah, ini perlu pian ingat dulu sebelum kita memasuki mata pelajaran shorof. Awal-awal dahulu pian ingati huruf ilat, karena akan berkaitan dengan shorof yang akan kita pelajari. Jadi huruf ilat ada 3, ya, waw, dan alif. Nah, kemudian buka halaman 20. Di halaman 20 ada bacaannya al-abniyatu atau segala macam bina. Nah, kita baca dulu keterangan di kitabnya. Al-abniyatu itu artinya bina-bina atau segala macam bina. Apa arti bina di sini? Bina yang tersebut maksudnya di sini ialah pendirian badan suatu kalimat. Itu dengan memandang kepada binanya dan terbagi kepada beberapa bagian. Jadi di dalam pelajaran shorof itu ada istilah bina atau bangunan pondasi badan satu kalimat. Jadi kalimat-kalimat di dalam shorof itu ada beberapa bina namanya. Nah, kita pelajari di awal di sini, bina itu ada 7. Mulai dari bina soheh sampai kepada bina multawi. Nah, jadi bina yang pertama itu dinamakan bina soheh. Yang kedua bina mudha'af. Yang ketiga bina misal.
Yang keempat bina naqis. Nah, kemudian bina ajwaf, bina lafif, dan bina multawi. Nah, di kitab kita perhatikan keterangan masing-masing. Yang pertama, bina itu disebut dengan bina soheh. Yang kedua, bina mudha'af. Yang ketiga, bina misal. Keempat, bina ajwab. Kelima, bina naqis. Keenam, bina lafif. Dan ketujuh, bina multawi. Nah, kemudian kita jelaskan arti masing-masing daripada bina tersebut. Yang pertama, halaman 21. Nomor 1, soheh, yaitu kalimat fa fi'ilnya dan ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya bukan huruf ilat. Nah, ingat huruf ilat tadi adalah huruf waw, ya, atau alif. Jadi bina soheh, huruf fa-nya, ainnya, dan lamnya kadada huruf ilat. Seperti contoh doroba. Nah, perhatikan di sini, ini bina soheh. Kalimatnya doroba, dot, ro, dan ba. Ketiga huruf ini bukan huruf ilat, waw, alif, atau ya. Perhatikan do itu sama dengan fa fi'il, ro sama dengan ain fi'il, ba sama dengan lam fi'il. Fa, ain, dan lam fi'ilnya kadada huruf ilat karena dot, ro, ba bukan huruf ilat. Ketiganya kadada huruf ilat, maka dinamakan dengan bina soheh. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan bina mudha'af. Perhatikan lagi kitab pian di sebelahnya halaman 21. Bina mudha'af atau mudha'af, yaitu kalimat yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya dari satu jenis atau sama huruf. Contoh farra, radda, dan sebagainya. Nah, perhatikan kitab pian, di situ contohnya seperti farra. Farra itu ada dua huruf yang sama, yaitu ro dan ro, di ain dan lam fi'il. Nah, bina mudha'af. Contohnya farra pakai tasydid. Dinamakan bina mudha'af karena ada dua huruf yang sama. Nah, perhatikan panah ke bawah, fa, ro, ro. Nah, fa, kemudian ro dan ro. Nah, huruf ro-nya dua buting atau ganda. Nah, huruf berganda atau huruf yang sama ini di dalam ain dan lamnya disebut dengan bina mudha'af. Tanda bina mudha'af itu pakai tasydid. Kemudian yang ketiga, perhatikan lagi kitab Buhan Pian, yaitu bina misal. Arti bina misal yaitu kalimat yang fa fi'ilnya huruf ilat seperti wasola. Nah, huruf ilat tadi yaitu antaranya waw. Jadi bina misal adalah kalimat yang fa fi'ilnya huruf ilat. Contoh wasola. Wasola. Nah, waw di sini menempati fa fi'il. Nah, waw adalah huruf ilat. Karena di fa fi'il ini waw huruf ilat, maka bina di sini disebut dengan bina misal. Kenapa dinamakan bina misal? Karena fa fi'ilnya adalah huruf ilat, yaitu waw. Jadi wasola sama dengan fa'ala, dan fa-nya huruf ilat yaitu waw. Itu bina misal. Kemudian yang keempat, bina ajwaf. Arti bina ajwaf yaitu kalimat yang ain fi'ilnya huruf ilat seperti kalimat qola. Nah, kalau bina misal tadi huruf ilatnya ada di fa fi'il. Tapi kalau bina ajwaf itu ada huruf ilat di pertengahan atau di ain fi'il. Contohnya qola. Qola ini asalnya qawala. Qaf, waw, dan la. Waw di pertengahan atau di ain fi'il. Waw adalah contoh huruf ilat.
Jadi qawala, wawnya huruf ilat. Jadi qala ada di pertengahannya huruf ilat, tepatnya di ain fi'il, maka dinamakan dengan bina ajwaf. Nah, kemudian yang kelima, bina naqis. Kembali perhatikan kitab pian di halaman 21. Naqis yaitu kalimat yang lam fi'ilnya huruf ilat seperti Roma, asalnya Romaya. Nah, kita perhatikan bina naqis. Bina naqis adalah bina yang lam fi'ilnya huruf ilat. Huruf ilat tadi bisa waw, bisa alif, atau bisa ya. Contohnya Roma. Roma di sini asalnya adalah Romaya. Nah, ya di sini adalah huruf ilat. Karena huruf ilat tadi bisa waw, bisa alif, atau bisa ya. Jadi Romaya. Nah, kalimat huruf terakhir yaitu di lam fi'ilnya huruf ilat. Romaya sama dengan fa'ala. Lam fi'ilnya yaitu ya. Dan ya adalah huruf ilat. Karena ya-nya huruf ilat, di sini posisinya adalah ya, maka kalimat di sini dinamakan dengan bina naqis. Kemudian yang keenam yaitu bina lafif. Kita baca dulu keterangannya. Bina lafif yaitu kalimat yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya huruf ilat seperti rawa. Nah, bina lafif atau nama lainnya disebut dengan lafif makrun. Bina lafif adalah kalimat yang huruf ilatnya ada dua tempat, yaitu pada ain dan lam. Contohnya rawa. Rawa di sini waw dan ya huruf ilat. Dua huruf ilat yang posisinya ada di ain dan di lam. Ra ini fa fi'il, wa ini ain fi'il, dan ya adalah lam fi'il. Rawaya fa'ala. Nah, waw dan ya dua huruf ilat di satu kalimat, posisinya di ain dan lam fi'il, disebut dengan bina lafif. Nama lainnya lafif ini disebut pula dengan lafif makrun. Dan yang ketujuh disebut dengan bina multawi. Bina multawi yaitu kalimat yang fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya huruf ilat seperti waqa. Nama lainnya disebut dengan lafif mafruq. Nah, bina multawi sama dengan bina lafif, yaitu ada dua huruf ilat. Cuman bedanya kalau bina lafif itu dua huruf ilatnya berdampingan, yaitu di ain dan di lam. Karena itu dinamai lafif makrun, yaitu lafif yang bersama, betatai, yaitu di ain dan di lam. Adapun bina multawi disebut dengan lafif mafruq karena berpisah, yaitu antara fa dan di lam fi'il. Contohnya waqa. Waqa. Waw, qaf, dan ya. Waw huruf ilat dipisah oleh bukan huruf ilat yaitu qaf dan ya. Waqa. Wa ini fa fi'il, qa ini ain fi'il, dan ya lam fi'il. Jadi huruf ilat ada di dua tempat, yaitu di fa fi'il dan di lam fi'il. Waqa. Huruf ilat ada di dua tempat, yang letaknya di fa fi'il dan lam fi'il dinamakan bina multawi, atau nama lainnya disebut dengan lafif mafruq atau lafif yang terpisah. Huruf ilatnya disalangi atau dipisah oleh huruf yang bukan huruf ilat, yaitu di ain fi'il. Contohnya waqa tadi. Nah, itulah penjelasan arti huruf ilat dan bina. Ya, jadi keringkasannya, huruf ilat tadi ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Kemudian bina itu ada 7 macam, yaitu bina sahih, bina mudha'af, bina misal, bina ajwab, bina naqis, bina lafif, dan bina multawi. Nah, inilah pelajaran kita pada pertemuan pertama sorob di kelas 4 ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.